pendosa yang salah gitu. Itu udah pas banget sama keseharian kita sebagai ya temennya Mas Royan tentunya. Seperti itu. Oke. Ntar tak gabungin Faruk lagi. Saya akan ke Faruk. Oke, sambil berlalu ya, nanti Faruk nyusul aja. Ya, jadi yang diangkat Royan kan, ya tentu saja kan bukan buku yang pertama, buku pendosa yang salah yang kamu baca gitu ya. Oke, sambil berlalu ya, nanti Faruk nyusul aja. Ya, jadi yang diangkat Royan kan, ya tentu saja kan bukan buku yang pertama, buku pendosa yang salah yang kamu baca gitu ya. Ada buku Rumah Jada dan Tanjung Kemarau ya. Kira-kira kamu bisa bandingin nggak atau bisa membedakan nggak dengan karya-karya kedua Royan yang lain? Atau kamu kan masih belum baca ini juga kan, Syekh Rabadi Lidah Nabi itu, kumpulan cerpennya Royan. Kamu kan cuma baca Tanjung sama Rumah Jada masih ya. Nah, bisa kira-kira bisa bandingin nggak antara novel itu dengan novel barunya Royan? Oke. Jadi di karyanya Mas Royan ini aku udah baca 3 buku ya. Yang pertama tuh Tanjung Kemarau, terus Rumah Jada, terus ini yang ketiga Pendosa yang Salah. Perbandingannya menurutku ya tentunya lebih update lah Mas Roy ya. Dia lebih nah dari segi kata-katanya, dari setiap kalimat yang ada di novel ini, yang ada di Pendosa yang Salah ini udah lebih bagus daripada yang Rumah Jada sama yang Tanjung Kemarau gitu. Udah update karena seperti yang kita ketahui kalau Mas Royan itu kan awal kepenulisannya itu dimulai dari puisi dulu ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Jadi setiap kalimatnya itu menurutku bagus gitu. Terus kalau dibandingin sama Rumah Jada ataupun Tanjung Kemarau, ya itu polosan kalimatnya itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Cuman ciri khas Mas Royan di sana itu nggak apa ya, nggak terhapus gitu. Tetap ada cirinya Mas Royan di sini. Dan kalau kita pernah baca karyanya sebelumnya, itu kita pasti nyantol cirinya Mas Royan seperti ini di sini gitu. Ada step-stepnya. Dan kalaupun misalkan aku baca novel atau ya novel terus nggak dikasih tahu penulisnya siapa, misalkan Mas Royan yang nulis, itu pasti aku bisa inilah sedikit mengira gitu kan, ini ciri khasnya Mas Royan deh karena seperti ini. Dan setiap alurnya menurutku Mas Royan ini nggak monoton, dia pintar gitu membolak-balikan alur gitu kan ya. Kayak awalnya kan aku nggak nge nih di Pendosa yang Salah, nggak kalau sebenarnya si Barak ini udah mimpi gitu, mimpinya di dalam jadi pikiran kalau nggak salah ya kan. Aku nggak nge awalnya kan, tapi setelah saya potong dulu ya bentar ya. Iya, ya kira-kira sama sih sama yang ditanya oleh Cantrik yang penerbitnya Royan Pendosa yang Salah. Kamu bisa ini nggak kasih contoh atau jabarin dikit ciri khas Royan itu seperti apa gitu loh yang kamu ketahui? Oke. Ciri khas Mas Royan itu jadi nggak tahu gitu, dura banget. Dia udah nggak ketahuan kalau ya gitu lah. Pokoknya gini, misalkan nih di Tanjung Kemarau, Rumah Jada dan Pendosa yang Salah ini, Mas Roy itu menyelipkan kata-kata yang tentunya bagus ya, kalimatnya itu bagus, tersusun bagus, kebanyakan apa ya, kayak dipoles kayak puisi gitu kan ya. Puitis. Ciri-cirinya Mas puitis. Terus yang kedua, dia tuh sering menyelipkan humor-humor yang nggak disengaja. Yang awalnya kita tegang, misalkan kita baca nih terus tegang, kita fokus-fokus, dan akhirnya tuh ada kalimat yang humor gitu, yang humoris,
jadi nih kita ketawa gitu, yang awalnya tegang gini kan, terus ada diselipkan humor dikit gitu, udah ketawa, buh, iya rasanya, iya gitu loh. Terus juga ya menurutku di karya-karyanya Mas Royan, apalagi di Pendosa yang Saleh ini nagih, bikin nagih. Kalau aku misalkan baca buku ini cuma separuh nih, cuma separuh, aku nanti tuh ini apa penasaran gitu, nggak bisa aku tinggal. Pokoknya harus ini, harus selesai gitu. Jaringannya kurang bagus di sini, mohon maaf teman-teman. Sudah bisa kan Faruk ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah saya akan tanya ke Faruk deh mengenai pengalaman tadi. Responnya kan biasanya kan karya-karya Royan ini agak ini ya, agak Madura yang lain gitu, Madura yang tidak kebanyakan ditulis oleh penulis Maduranya sendiri gitu loh, meskipun Royan tidak menggunakan latar Madura secara terbuka gitu. Nah, mengenai isu-isu yang tabu di masyarakat, nah pengalaman Faruk ketika membaca Pendosa yang Saleh, gimana Faruk? Ya, saya sudah baca novel karyanya Royan, dan di setiap novel baik dari kita bahasa yang disampaikan Mas Royan itu tetap mengejutkan bagi saya. Seolah-olah tetap dalam novel tersebut saya merasa Royan tidak seperti yang saya kenal pas nongkrong. Royan benar kata tadi bahwa Royan nggak seperti penulis Madura lainnya. Saya bingung menjelaskannya ini, tapi saya pikir sangat bagus sekali. Pertama, kontroversi yang diangkat Royan itu dalam novel mengekspor sosok lokal, siapa Mubarok. Di awal sosok yang soleh banget, tapi pada akhirnya kelakuannya subhanallah bikin kaget itu. Dia seolah-olah perasaan suka terhadap Rusia yang penganut agama berbeda dengan dirinya itu, bahwa tidak menyalahkan kalau cinta ini kiriman dari Tuhan, amat ya karena selanjutnya dia bahkan ngewe dengan Diana tanpa dia merasa berdosa dengan seolah-olah melanggar agama yang dia yakin, tapi karena dia sudah tunangan gitu, dia merasa berdosa karena tunangannya. Jadi sangat kontroversi, di mana ada untuk yang soleh tapi rajin melakukan dosa, dan di belakang alurnya lanjut lagi. Kamu mesti tahu lah, dia selain dia rajin dengan Rusia yang beda agama, dia juga bukan tidak normal kalau dalam sudut pandang Royan, tapi perbedaan fisik seksual. Iya. Kalau dalam ajaran Islam, selain melanggar ajaran Islam ketika dengan kita, dia Islam melarang aktivitas seks yang pedofil gitu, yang dikatakan pedofil dalam novel, apalagi sesama jenis yang digrepek oleh Mubarok, tidak seperti Lora pada umumnya di Madura, apalagi di Bumeleng yang disebut Royan dalam novel. Kalau Royan Lora pada Kiai pada umumnya, saya kira dia merasa
punya tanggung jawab moral terhadap atau terhadap apa ya, terhadap kiai yang pada dirinya, pada dirimu Bang. Selain merasa berdosa ke agama, tentunya akan merasa berdosa terhadap terbelakang keluarganya. Tapi dalam novelnya Mas Royan menampilkan sosok Mubarak yang memiliki pemikiran bebas. Oke. Jadi ini ya, apa di Pendosa yang Saleh itu banyak membahas tentang dosa gitu loh. Dosa, kalau misalnya kita mengartikan dosa yang seperti versi kita gitu loh. Iya, versi kita kan beda-beda ya, menganggap ini dosa ataupun tidak gitu loh. Nah, sedangkan yang ditulis Royan kan kayak nadanya nada berupa parodi atau satir gitu loh, tapi tidak secara lugas dia menyampaikan bahwa ini loh yang dosa seperti ini. Nah, kalau di karya sastra kan lumrah ya, jadi penulis jadi menyatu gitu loh, yang sakral sama yang profan gitu loh. Yang suci itu biasanya yang suci dan yang tidak suci itu biasanya bertumpang tindih di dalam karya sastra. Itu yang membuat menarik di Pendosa yang Saleh gitu kan ya. Jadi nggak mencolok dosa ya, tapi nggak mencolok gitu loh. Iya. Apalagi kan judulnya Pendosa yang Saleh gitu loh. Siapa yang dosa, siapa yang saleh gitu loh. Kalau saya membacanya, Mubarak ini gak saleh-saleh amat sih. Mungkin gara-gara dia latar belakangnya aja yang ini apa? Karena dia anaknya Kiai Sattar gitu ya. Jadi ya mungkin ya nggak saleh-saleh amat gitu. Kalau versi saya ya, kesalehan versi saya gitu loh, kayak gitu. Oke. Menarik itu Daina. Iya. Sudah, saya pikir teman-teman juga sudah banyak tahu tentang novel cinta. Dan barangkali ada novel-novel cinta yang populer di kalangan kita itu agak lebay, menyajikan novel cinta yang alurnya hampir sama semua, kayak film FTV. Tapi Royan punya karakter tersendiri dalam menyajikan kisah cinta seorang Mubarak terhadap anak-anak atau terhadap Rosiana. Itu tidak seperti novel cinta pada umumnya kita gampang temui gitu di toko buku manapun gitu. Udah nggak lokal ini. Oke. Sama suami kan tangan ajaib. Jadi ya, apalagi Faruk? Sudah ya? Ya, gitu. Enggak. Ya. Di satu sisi saya menganggap penulisnya sangat soleh, karena di sana banyak nilai agama yang dimuat oleh Royan dan Julian. Di awal tadi kan dipertemukan dengan dialog cerdas antara Zainal dan Mubarak gitu. Saya membanggakan awal-awal saya membayangkan itu Zainal yang disebutkan di dalam novel tersebut adalah Zainal yang punya tanggal bulan. Ya, jadi teman-teman jangan kaku-kaku ya, kalau mau nanya saja, kita bahas santai kok. Ini kok kayak diskusi serius gitu loh dari tadi. Tapi memang ini sih apa kayak membakar gitu loh pembahasan di novel ini. Membakar. Oke, nanti saya tampung ya pertanyaan teman-teman bisa nanya melalui komentar di bawah, termasuk dengan pertanyaan penerbit tadi. Nanti kita ulas sama-sama, kita bahas sama-sama. Saya ke Royan deh. Roy, kenapa kamu nulis ini? Ada misi kah atau ada apa nih? Alasanmu nulis novel ini apa nih? Oke, kita mundur ke belakang ya, tahun 2019.
pada saat itu seorang sahabat saya, Fikril Akbar, mengajak saya ke tempat kelahirannya, itu di sebuah dukuh, dan di sebuah dukuh itu ada tempat yang namanya Lembana. Pada saat itu saya juga bareng Zainal juga dan satu orang lagi. Saya ke sana, saya sebenarnya tidak punya misi untuk menulis novel pada saat itu. Ke sana dan saya agak takjub juga tempatnya karena di situ ada satu bukit yang namanya Bukit Perigi, dan di situ ada situs kuburan, kuburan Ki Panda, Ki Agung Panda, tapi di novel itu saya ubah jadi Ki Ageng Panda. Biasanya Ageng itu adalah gelar untuk orang yang membabat alas. Jadi itu adalah penghuni pertama. Nah, ketika saya pergi ke bukit itu, saya tidak punya niat untuk nulis novel. Saya hanya pergi ke sana saja gitu. Itu di Sumeneb gitu kan. Lokasinya di Sumeneb. Dan tempatnya sangat indah, dingin, berkabut. Kalau pagi itu ada cahaya keemasan yang jatuh di atas bukit dan di lembah bukit itu, di lerengnya dan sebagainya. Dan ketika saya pulang, saya kemudian mikir, kenapa saya nggak bikin novel gitu kan. Tetapi tentu saja bukit itu, dukuh itu tidak ada hubungannya dengan konflik utama yang ada di dalam novel gitu kan. Konfliknya apa? Konfliknya, isunya yaitu tentang pedofilia. Nah, kenapa saya mengangkat pedofilia? Karena saya selama ini memang tidak pernah mengangkat pedofilia, dan kebetulan saya punya beberapa referensi tentang itu, meskipun referensinya tidak benar-benar mengacu pada pedofilia, tetapi tentang seksualitas. Saya membaca tulisan-tulisan Gus Aan Ansori, kemudian Dr. Ryu, Prof. Munim, dan di situ saya kemudian mendapatkan konflik itu, bagaimana caranya konflik itu dihubungkan dengan lokasi gitu kan, latar. Jadi ini sebenarnya agak tidak biasa, karena selama ini saya ketika menulis novel itu dimulai dari isu, tetapi ini dari latar tempat. Biasanya kan saya menentukan isunya dulu, baru cari tempatnya. Nah, ini agak berbeda. Ini saya dimulai dari latar dulu, baru kemudian isu. Akhirnya kemudian saya menulis, saya cari referensi tentang pedofilia. Pedofilia itu bagaimana, penyebabnya apa. Sebenarnya secara tersirat itu sudah ada di dalam novel itu. Mungkin bagi yang tahu pedofilia itu penyebabnya apa misalnya, itu akan tahu misalnya teman-teman pembaca bahwa Mubarak mengalami satu peristiwa yang kemudian menyebabkan dia menjadi pedofilia gitu. Itu secara tersirat ada gitu ya, biar nanti pembaca sendiri yang nebak-nebak kira-kira apa yang menyebabkan Mubarak pedofilia. Tentu saja untuk memperoleh pemahaman itu, pembaca harus membaca referensi dulu tentang apa itu pedofilia. Itu pertama. Yang kedua, novel ini saya tulis cepat, agak cepat juga menulisnya gitu kan. Ya nggak cepat-cepat amat, 1 bulanan gitu ya. Sama itu berbeda dengan Rumah Jada yang saya tulis selama 4 bulan gitu kan. Meskipun tipisnya sama, jumlah halamannya sama, lebih kurang sama, tetapi ini novel yang kupikir relatif sama ketika saya menulis Tanjung Kemarau. Tanjung Kemarau itu lebih kurang saya menulisnya 1 bulan itu. Nah, ya kira-kira itu kenapa kemudian saya menulis tentang itu. Nah, di situ saya tidak melepaskan ciri khas saya sebagaimana yang dikatakan Anis itu. Di situ ada persoalan misalnya Islam garis keras dan sebagainya. Itu adalah bagian dari arketipe novel, arketipe yang selalu muncul di dalam karya-karya saya, termasuk di dalam cerpen juga seperti itu. Itu saya pikir apa itu enggak, Om? Muncul saja gitu. Mungkin karena saya agak kesal. Mungkin saya agak kesal karena pada saat itu juga lagi heboh-hebohnya Pamekasan, itu persoalan, ya lagi-lagi persoalan Islam garis keras kayak gitu. Ini Anis dan Faruk kayaknya masih out, ntar lagi mungkin masuk lagi ya, karena mungkin persoalan jaringan.
Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi ya yang ingin, dan novel ini saya tulis di mana-mana, di kafe terutama, kemudian di rumah, di hotel. Saya satu kali pernah kepingin nulis, saya ke hotel aja, tujuannya ya cuma untuk nulis novel ini gitu kan. Kemudian ya, saya kira itu. Nah, ini ada lagi sebenarnya waktu itu satu lagi ya. Entar lagi mungkin menanggapi audiens. Satu lagi yang saya dengar dari Wendy ya, dia bilang, Wendy salah satu pembaca novel ini, dia mengomentarinya seperti ini. Novel ini berbeda dengan novel-novel Royan sebelumnya, terutama persoalan klinik. Nah, novel ini bagi Wendy justru tidak klinik gitu, tidak memasukkan unsur-unsur supranatural. Memang ada. Nah, setelah saya mendengarkan pernyataan dari Wendy, saya mikir-mikir juga. Dan memang iya gitu kan. Kalau di novel saya sebelumnya, misalnya persoalan supranatural, yang klinik, yang gaib, itu campur baur dengan persoalan seluruh novel. Tetapi di dalam novel ini itu benar-benar terpisah. Kehidupan Rosiana dan Mubarok itu tidak dimasuki oleh hal-hal yang klinik. Ada yang klinik, tetapi itu di latar yang terpisah, tidak bocor istilahnya. Jadi yang gaib itu tidak masuk ke dalam realitas rasional kayak gitu. Saya tidak tahu bahasanya kok, realitas rasional saya nggak tahu. Yang jelas seperti itu. Jadi saya memang mengamini apa yang dikatakan oleh Wendy, bahwa cerpen saya, novel saya yang Pendosa yang Salah ini memang tidak klinik. Memang ada yang klinik, tetapi dia benar-benar terpisah dari yang lain. Mungkin untuk proyek selanjutnya saya memang akan menghilangkan yang klinik-klinik itu, bisa jadi seperti itu gitu. Dan untuk tokoh-tokohnya saya memang sejak Rumah Jada itu tidak mengambil banyak tokoh. Saya kepingin fokus gitu. Saya kira seperti itu, Zainal. Ya, di Pendosa yang Saleh kan sebenarnya istilah isu atau permasalahan yang dibawa oleh narator itu kan memojokkan antara tokoh tertentu yang membuat dialog gitu loh. Dialog mengenai isu yang kamu angkat gitu loh. Jadi fungsi narator ini bukan petua sebenarnya, tapi dia kayak kamu nonton tokoh-tokohnya deh berbicara tentang isu ini dan itu gitu loh. Nah, serunya itu, bro. Jadi kayak jadi kayak nggak terkesan bahwa kamu menggurui, bahwa kamu punya pengetahuan banyak dan macam-macamnya. Si narator gitu loh. Nah, ya dialog ya antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ini juga ada realisme magisnya juga ya mengenai hantu Damar Colok gitu loh, yang cuma ada isu, kemudian ada di Lembana itu, Bukit Lembana ada yang terbang dan macam-macamnya. Oke, kita baca pertanyaan dari Cantrik ini mengenai psikologi. Soalnya kan begini Om, di dalam novelmu ini kan ada tokoh Mubarok dan Barabas. Nah, ada kemungkinan nggak yang seperti yang saya tanyakan kemarin sebelum di sini, ada kemungkinan nggak bahwa anak-anak bisa merespon seksualitasnya? Misal ada adegan lah, satu adegan mencium dan macam-macamnya. Nah, itu mungkin dijelaskan ini Om, yang katamu itu psikologi saintifik ya, psikologi sains, gimana sih bahasanya? Oke. Gini, sebenarnya pertanyaan dari Cantrik itu mestinya bukan dijawab oleh saya, tetapi bisa dijawab oleh orang-orang ini.
dia nanyanya tinjauannya di psikologi sastra gitu kan. Saya tidak tahu apakah nanti Anis dan Farouk akan menjawab itu dari psikologi sastra, karena yang saya tahu Anis, oh mungkin Anis bisa jawab karena dia sastra Inggris, sedangkan Farouk itu komunikasi, tetapi mungkin bisa jawab juga. Tetapi saya pikir Zainal juga bisa menanggapi persoalan ini ya, apa bedanya saya misalnya sebagai penulis dengan Mubarak. Tetapi saya hanya bisa merespon pertanyaan Zainal yang mungkin juga ada hubungannya dengan psikologi, tetapi bukan psikologi sastra. Tentunya psikologi yang saya tahu itu hanya yang saya baca, dan saya tidak tahu apakah pengetahuan ini masih relevan atau enggak. Karena bagi sebagian neuroscientist, persoalan ini sudah tidak relevan lagi. Misalnya seperti ini, apakah anak kecil memiliki nafsu gitu kan? Nah, kalau misalnya kita tinjau dari psikoanalisis, Sigmund Freud misalnya, itu bilang bahwa anak kecil itu memiliki persoalan erotis sejak kecil. Misalnya dimulai dari fase anal, fase oral, dan fase genital. Terbalik ya, fase oral, fase anal, dan fase genital gitu kan. Oral itu anak kecil suka ngemot sesuatu, itu bagian dari seksualitas, bagian dari erotika. Misalnya dia suka ngemot jari nyusu gitu kan. Kemudian yang kedua fase genital, fase anal, ketika seorang anak itu memperoleh kenikmatan dari ketika misalnya kotoran keluar dari anusnya. Dan yang ketiga itu fase genital gitu. Nah, ini sebenarnya saya tinjau tidak hanya dari referensi, tetapi juga misalnya ketika saya bertanya kepada teman-teman saya, apakah kamu masih kecil, ketika masih kecil itu kamu memiliki perasaan erotis seperti itu dan sebagainya, dan memang iya gitu kan, termasuk saya sendiri tentu saja. Jadi kita itu memiliki gairah seksual itu saya pikir sejak kecil. Bedanya misalnya kita misalnya ketika belum cukup umur itu belum misalnya mengeluarkan sperma misalnya, atau yang perempuan belum menstruasi, tetapi kita punya persoalan itu karena misalnya kita bisa ereksi, ya kan Zainal? Iya. Kita bisa ereksi meskipun anak-anak gitu. Ya, kupikir relevannya itu relevannya. Jadi ketika Mas Barabas, saya pikir anak kecil juga memiliki apa ya istilahnya, memiliki emosi itu saya pikir. Makanya kemudian ada anak kecil yang juga pacaran dan sebagainya, ciuman dan sebagainya. Itu adalah persoalan yang kupikir ada, dan meskipun orang-orang menganggapnya tabu kayak gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika anak kecil itu dia ini apa istilahnya melakukan hubungan seksual karena dia secara organ-organnya belum matang dan juga psikologinya belum matang. Kupikir itu. Makanya kemudian hasrat seksual pedofilia itu kalau di dalam biologi itu adalah sesuatu yang normal, bukan yang normal ya, tidak ada normal dan tidak normal di dalam biologi, tetapi itu ada bagian dari varian seksualitas. Yang menjadi persoalan adalah ketika si pedofil itu melakukan hubungan seksual dengan anak kecil yang secara organ itu belum matang, dan secara emosional psikologis itu juga belum matang seperti itu. Saya kira itu. Tetapi pedofilia, nekrofilia, LGBT ya, homoseksual misalnya dan heteroseksual itu bagian dari variasi seksual yang di dalam biologi itu tidak ada normal atau tidak normal. Oke. Itu. Oke, Farouk, Vanis belum masuk juga ya. Ini kan tadi kita sempat nyinggung masalah ini apa psikologis gitu loh. Kira-kira ada kemungkinan nggak untuk untuk saya spesifikkan ya, karena Mubarak itu mencintai mencintai Rosiana karena dia pintar dan lain-lainnya. Ya,
Kemudian ternyata bukan orientasi, tapi dia juga melakukan hubungan seksual Kecenderungan seksual. Iya, melakukan hubungan sama Rosiana. Kemudian apa ya? Dia juga jangan-jangan mencintai Rosiana dan berhubungan seksual. Itu jangan-jangan ingin menutupi sifat yang pedofilianya. Ada kemungkinan nggak untuk begitu, kayak pengalihan gitu loh, biar aku kelihatan normal dan macam-macamnya gitu loh. Ya, Kira-kira ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ya, Mas Zainal, saya pikir dari awal Mubarok tidak menunjukkan sikap bahwa dia memang cinta pada saat pertemuan pertama kali. Tapi ada tuh yang kalimat yang lucu, kutipan yang lucu di novel Royan, bahwa tidak ada cinta pertama, yang ada sange pada pandangan pertama. Saya pikir antara kreasi seksual dan cinta yang dialami oleh Mubarok itu berbeda, tidak sama gitu. Dia mencintai Rosiana tapi menyukai hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Kalau dalam Indonesia itu dikategorikan anak di bawah umur yang tidak pantas melakukan hal-hal yang kita tabu. Jadi berbeda antara hubungan seksual dan cinta yang dialami Mubarok. Kita bisa saja kita cinta terhadap seorang, maksudnya kita bisa seks terhadap siapapun gitu dengan Mubarok. Jadi tidak masalah seks dengan siapapun, tapi cinta kita terhadap seseorang. Gitu ya. Tahu? Gitu ya. Dari sudut pandang perempuan itu. Nah, saya bertanya-tanya ini dari sudut pandang perempuan. Saat saya membaca di pertengahan halaman, saat membaca novelnya Royan Julian ini, saya ingat terhadap film yang sudah lama saya nonton, 500 Tom and Summer itu, 500 Tom and Summer, bahwa dia sosok perempuan itu menunjukkan open relationship. Baru kamu bisa pakai headset nggak? Ada headset nggak, Pak? Biar nggak bergema. Oh ya. Ya udahlah, lanjut. Ya, menurutku tokoh Rosiana itu hampir sama dengan Tom di dalam film 500 Summer and Tom itu. Dia menganggap bahwa hubungan bebas itu tidak masalah, open relationship. Saya bisa, ya seperti yang saya sebutkan dari awal, nggak tahu Anis nanti pandangnya Anis bagaimana. Saya sepakat terhadap apa yang dijalani Rosiana dan Mubarok apabila itu ada di kehidupan nyata. Gitu. Terlepas dari nilai yang mengikat kita tentunya, bahwa kita bisa menjalin hubungan. Dan ada lagi, kadang perempuan itu menganggap bahwa ketika pacaran harus nikah gitu. Saya pikir nggak harus pacaran aja, nanti nikahnya dengan siapa saja gitu. Cinta saja, nikahnya siapa saja. Kita dengan satu orang, ngewek di mana-mana, through everywhere itu. Ya saya pikir tidak masalah antara cinta dan ngewek seperti yang dilakukan Rosiana dan Mubarok gitu. Saya pikir dia menunjuk Rosiana apa? Saya pikir tidak masalah, dan itu menunjukkan bahwa itu cinta yang tulus, Zainal. Cinta yang ikhlas, tidak mengharapkan pernikahan pada nanti. Oke. Saya kembali ke Anis ya. Aduh, semoga aja dia nggak keluar lagi. Nah, Anis, gimana, tadi ya? kan sudah mendengarkan penjelasannya Faruk seperti apa. Nah, saya kan perlu sudut pandang, kan ada banyak nih, udah seimbang lah antara laki-laki dan perempuan.
Nah, saya belum tahu mengenai sudut pandangmu tentang yang dimaksud Faruk mengenai open relationship gitu loh. Ya itu. Iya ya. Oke. Gimana Mas? Gimana? Ya. Setuju nggak Ya, sama pernyataan kenapa? Faruk? Iya, setuju nggak sama pernyataan Faruk barusan? Gitu? Kamu kan sebagai Bukan begitu, Zena. Setuju tidak? Apanya? Kita yang dijalankan oleh Mubarok dan Rosiana apabila itu gitu. diadaptasi banyak Pak. Iya. Oh, jadi gini aja ya, mending ya Mas ya. Mending gini aja, kita ngebahas di novel itu ya. Iya. Sekarang lagi ngebahas Rosiana sama si Mubarak nih. Karena gini kan, si Mubarak ini sebenarnya kan udah punya tunangan, si Suhairiah itu kan. Iya, Nah, Suhairiah. ternyata di kota, di Suhairiah itu kan nggak tahu apa-apa ya, dia tinggalnya di desa dan dia nggak tahu tingkah laku Nggak pegang atau HP ya? iya nggak pegang HP buat ngubungin Mubarak itu kan udah ini ya nggak bisa. Jadi di kota si Mubarak ini ngewe sama pacarnya. Jadi dia punya tunangan dan dia pacaran gitu kan ya. Menurut saya sebagai perempuan nih ya, sebenarnya di sini nggak ada tingkatan, maksudnya nggak ada pemisah tertentu antara perempuan sama laki-laki ya. Tapi kalau menurut sudut pandang saya, itu ini kebohongan itu nggak pernah bisa dibenarkan gitu. Barak ini udah ngebohongin si tunangannya. Kenapa ya dari awal dia nggak bilang sama tunangannya kalau dia emang udah nggak ini sama si Suhairiah gitu. Makanya dia di kota ngewe sama Rosiana. Atau paling tidak si Barak ini ngejelasin lah sama Suhairiah kalau dia udah nggak sayang atau apa, intinya dia punya keputusan yang memang itu udah real dari hatinya gitu. Jadi menurutku si Barat ini bohong sama tunangannya, kan kasihan gitu loh. Aku nggak mau bilang karena si Suhairiah ini cewek atau apapun, enggak. Sekalipun dia cowok, kalau dia dibohongin seperti itu, menurutku itu udah ini ya, udah nggak boleh menurutku, karena kebohongan itu nggak pernah bisa dibenarkan gitu. Mau bohong kayak manapun, seenggaknya dia ngomong lah sama Suhairiah. Oh, di sini aku ngewe sama Rosiana, di sini aku punya pacar lagi gitu. Kalau kamu nggak bisa, ya ngomong aja, nggak apa-apa. Iya terus. Iya, bilang iya ngomong aja nggak apa-apa. Udah cuma ngomong itu Mubarok. Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi kalau menurut si Faruk barusan begini, kalau Menurut Mubarok iya, menurutmu sebagai enggak sih? sayang so. Oke. Sudah cukup ya spoilernya. Nanti koleksi saya nggak laku meh. Oke, saya baca pertanyaannya, Roy. Kenapa ngambil judul Pendosa yang Saleh? Ini katanya lugas banget gitu loh. Ini coba Zainal mungkin pertanyaannya dibaca semua biar nanti saya jawab sekaligus gitu kan. Karena waktunya kita kan 1 jam ya waktunya. 1 jam. Oke. Yang pertama itu ya tadi. Kemudian yang kedua itu mengenai dalam cerita konflik itu sangat penting bagi ilmu dong Kak Royan, bagaimana trik menentukan konflik sehingga cerita bisa menarik. Ini nanya kok cara bikin konflik Oke. Itu yang kedua. Oke, gini aja. Terus. Oke. Mengapa kok selalu tema-tema cerpen atau novel yang selalu berkutat di daerah seks, Islam dan kekerasan 65? Bukanlah itu sudah umum kita ketahui.
dan kadang cenderung basi dalam karya fiksi sastra. Oke. Tuh. Oke. Lagi ya. Oke, 3 dulu, Nal. Oke. Yang pertama, saya jawab secara singkat. Judulnya Pendosa yang Saleh. Sebenarnya awal buku ini judulnya Rumah Gulali. Ini diangkat dari Rumah Mubarak ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca, tahulah nanti. Makanya mending baca aja ya. Saya tidak perlu menceritakan kenapa rumahnya Gulali, karena itu terinspirasi dari Rumah Mubarak gitu kan. Dan Rumah Mubarak itu mengingatkan kita misalnya dengan cerita Hansel and Gretel, karena memang beberapa bab itu alusinya ngambil dari cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Misalnya Timun Mas, kemudian Hansel and Gretel, peniup seruling dari Hamelin, si kecil gadis kecil bertudung merah dan sebagainya itu. Tapi kemudian penerbit ini, saya bersyukur penerbitnya itu kritis, jadi dia bilang kenapa nggak cari judul lain gitu kan. Dan akhirnya saya putar otak, saya mencari referensi dan akhirnya menemukan satu judul yang kupikir di dalam satu judul itu paradoks pendosa yang saleh. Pendosa kok saleh gitu kan, itu kan paradoks sekali, dan mungkin orang, dan memang ada beberapa calon pembaca yang bertanya-tanya gitu. Saya jadi penasaran kayak gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang konflik, nanti dulu ya. Yang ketiga, kenapa temanya kenapa selalu nggak jauh-jauh dari tema seks, 65, dan kemudian agama gitu ya tadi ya. Iya. Sebenarnya kalau di dalam sastra itu, tema itu sebenarnya nggak masalah tema apapun, bahkan tema cinta itu yang paling basi mungkin ya, kalau kita ngomongin basi atau enggak, karena itu ditulis, persoalan cinta itu ditulis sejak Nabi Adam pacaran. Enggak, jadi tema cinta dan tema itu tidak penting, tidak terlalu penting tema, tapi bagaimana cara kita menyampaikan tema itu. Jadi sastra itu sastra itu bukan persoalan temanya gitu, tapi persoalan bagaimana cara kita menyampaikan tema itu. Itu sama dengan retorika, yang diomongin nggak penting temanya apa, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah kemudian kita pakai bahasa, makanya di situ itulah sastra. Sastra itu bukan tentang apa, tetapi tentang bagaimana itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara, nah ini yang agak repot sebenarnya, pertanyaan nomor 2 ini susah-susah gampang gitu. Caranya bikin konflik itu sama dengan pertanyaan misalnya caranya bikin novel yang baik itu gimana. Itu pertanyaan itu seringkali bingung bagi saya, karena ya mikir gitu, gimana cara membuat konflik yang bagus, ya mikir gitu kan, berpikir. Dan kita bisa menulis konflik yang bagus itu karena misalnya kita memang akrab dengan karya sastra, kita mengamati. Nah itu sebenarnya kuncinya, mengamati bagaimana cara penulis mengolah konflik itu. Jadi tidak ada tips khusus. Tipsnya, satu-satunya tips adalah Tasnya gitu, alias hiperrealitas. Dia katanya Aliafiasme ini jarang menemukan tema-tema tentang tambak udang, fosfat, dan tradisi urbanisasi masyarakat Madura. Katanya gitu. Ini ya, apa namanya, saya kasih ini ya, rahasia. Saya punya naskah novel yang tentang tambak udang itu. Tambak udang, hubungannya dengan tanian lanceng, cuma belum saya keluarkan gitu kan, belum diajukan kepada penerbit. Itu ada tentang itu, tambak udang itu ada, jadi jangan khawatir gitu. Saya di sini cuma ini sebenarnya. Nah kalau misalnya di bukunya Zainal juga kupikir begitu, yang terbaru dia juga ngomongin tambak. Sebenarnya banyak sekali, justru topik-topik seperti itulah yang banyak diangkat oleh para penulis Madura, karena itu dekat dengan isunya gitu kan. Tetapi
Nah, oleh karena itu saya cari topik yang lain biar berbeda. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Nak. Kalau ada. Iya ada. Apakah film Baywatch berperan penting dalam perlakuan Barabas terhadap Barak? Saya bertanya-tanya bagaimana si Barabas bisa memiliki kecenderungan untuk menyukai Barak yang sesama laki-laki dan bertindak seperti menciumnya terlebih dahulu. Ini gimana ya? Aku pikir kayak film, video, gambar dan sebagainya itu pemicu itu bisa terjadi di mana aja ya, di orientasi seksual heteroseksual maupun homoseksual. Itu cuma pemicu aja kayak gitu. Jadi itu saya pikir tidak ada hubungannya kemudian dia mencintai Barak atau membuat dia menjadi, itu bagiku pernyataan yang mungkin tidak ilmiah gitu kan. Itu hanya pemicu dari satu gairah seksual saya pikir, dan itu terjadi pada semua orientasi seksual. Itu saya pikir, Jana. Oh gitu. Di Pendosa yang Saleh ini ya, saya membacanya beda dengan novel-novel sebelumnya. Saya katakan narator gitu. Posisi narator kalau di Pendosa yang Saleh ini cenderung terkontrol kata-katanya. Kalau di yang lainnya kan ada unsur apa ya, kayak nggak bisa membedakan yang intelektual dan yang tidak gitu loh. Nah kalau yang di Pendosa yang Salah ini parah. Saya katakan begitu karena memang apa ya, kayak ya dipasrahkan ke tokoh gitu loh. Intelektual itu milik tokoh dan narator cuma membawa gitu loh. Nah apa yang membuat kamu iya mungkin kan belajar ya dari yang sebelumnya gitu loh, novel-novel yang sebelumnya. Nah, mungkin ada tipsnya ada tipsnya. Iya, makanya gini lah. Makanya sebenarnya gini, kupikir aku tidak terlalu cocok ya nulis tokoh-tokoh orang desa yang tidak terpelajar gitu. Iya. Saya cocoknya nulis orang desa yang terpelajar, gitu kan, atau orang-orang yang tinggal di kota yang sudah terpelajar. Makanya salah satu mungkin kelemahanku adalah ya kayak di novel-novel sebelumnya mungkin, atau di cerpen-cerpen sebelumnya kayak gitu kan, kok kayaknya ngomongnya ketinggian gitu kan. Nah makanya aku ingin menghindari itu dengan cara misalnya tokoh-tokohku itu memang ya aku pikir lebih cocok aku ngangkat tokoh terpelajar ya. Itu betul. Cukup representatif untuk mewakili pikiran-pikiranku yang tidak bisa diartikulasikan oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Aku pikir itu. Itu kira-kira. Oke, waktunya sudah sampai 1 menit ya. Iya. Jadi ini saya mau berpendapat lagi, silakan. Oke. Saya berterima kasih ya karena saya suka kayak gini karena memang diulas oleh pembaca yang non pakar, dalam artian mereka bukan kritikus Faruk sama Anis, bukan kritikus sastra, tetapi saya pikir selama ini ketika kita ada acara diskusi buku itu yang diundang misalnya itu selalu pakar. Saya kepengen yang non pakar, yang pembaca gitu kan, yang memang benar. Dan kebetulan Anis dan Faruk membaca beberapa karya saya. Jadi aku apresiasi, aku terima kasih. Dan kepada Sangkolan Bookstore yang selama ini tetap setia menjadi agen buku-buku saya, karena saya tidak bisa menjual buku saya sendiri. Saya tidak berbakat itu berjualan kayaknya. Jadi dan saya bersyukur ada Zainal dan Sangkolan Bookstore itu. Saya kira itu. Mungkin dari Anis dan Faruk mau menyampaikan apa? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Pesan dan kesan. Udah kan dari tadi. Udah ya. Iya Faruk, gimana? Kasih ke Mas Royan dan Mas karena dari novelnya Mas Royan saya mengenal
seolah-olah mengenal sosok Royan yang berbeda gitu. Yang biasanya Ya karena memang bukan saya. Iya, apa iya. saya gak habis Iya, pikir iya. loh. Royan Iya, iya. yang kita kenal pas Masalah nongkrong yang ngejoknya sering ngejok yang receh-receh, bicaranya receh-receh, gosipin tante-tante dan segala macamnya. Ya nulis novelnya. Menurut saya ya saya pikir gak sembarang orang Madura yang bisa menulisnya. Saya baca beberapa buku novel Madura dan saya pikir teman-teman yang nulis yang nulis novel, anak-anak Madura yang nulis novel itu tidak bisa lepas dari bahasa Madura, karakter bahasa Madura yang diindonesiakan gitu. Jadi agak gimana gitu, cerita Madura yang dipaksakan ditulis dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi gak asik banget, membosankan gitu. Tapi Royan berbeda itu. Royan berhasil menghilangkan karakter bahasa Madura gitu dengan cerita-ceritanya dalam beberapa novel yang saya baca. Yang terakhir itu Mendoza yang Sholat. Terima kasih untuk Royan yang telah menulis novel dan memberi kesempatan untuk saya membaca karya yang mungkin kalau Royan gak nulis seumur hidup gak akan saya menemukan novel seperti ini gitu. Oh ya, banyak. satu lagi. Iya, iya. Satu lagi Nal. Tadi dibahas tentang bahasa ya, ini yang saya lupa bahas. Ya memang saya lebih ketat di sini persoalan bahasa, termasuk diksi dan sebagainya. Jadi eksplorasi saya terus-menerus adalah bahasa, itu yang tidak bisa saya lepas. Gitu. Itu aja sih. Oke. Heeh. Ditunggu novel selanjutnya. Iya, Nggak novel tuh karya nggak apa-apa. selanjutnya ditunggu. Siap. Ya, terima kasih teman-teman. Pembaca. Terima kasih. Jadi sebenarnya bincang buku ini adalah perbincangan dimulai dari tempat ngopi ya. Iya. Jadi dijadikan agenda karena kita memang pengangguran gitu. Penasaran, Terima kasih. pengangguran Terima kasih Faruk, Anis, Royan, Julian, dan Terima penerbit kasih Cantrik kembali. Pustaka. Tangkolan Sampai Bukti. jumpa di bincang buku selanjutnya ya teman-teman. Ya. Jangan Terima lupa beli kasih. bukunya ya. Di Sangkolan Iya, beli di Bookstore. Sangkolan Bookstore. Dah. 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 Waalaikumsalam.